Episode 2371. Cahaya dan bayangan itu seperti pesawat ulang-alik, dan mereka berempat melintasi jalan yang mempesona bersama-sama dan melangkah ke negeri dongeng. Cahaya intens yang menyilaukan berkedip-kedip, dan setelah beristirahat, ia berdiri di atas hamparan kehampaan yang luas. Melihat perlahan, di ujung garis pandang, ada garis besar kota yang tak terhitung jumlahnya, dan garis besar kota yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama membentuk cetak biru besar seperti binatang buas, muncul dalam garis pandang, membuat tubuh sedikit tersentuh. Setelah merasakan masa lalu dengan cermat, di kota-kota ini, terdapat banyak aura dan habitat yang kuat, yang sungguh menakjubkan. Alam abadi, ada di sini. Melihat tempat di langit dan bumi ini, mata Xiaoyan berangsur-angsur menjadi panas. Surganya apoteker jelas menjadi harta langka bagi mereka yang telah bekerja keras mempelajari teknologi pemurnian obat, namun terjebak di peringkat ke-8. Lebih penting lagi, Xiaoyan mendengar Yao Wanwan berkata bahwa pemurnian mirip dengan peringkat ke-8. Jika Anda dapat menambahkan beberapa hal langka ke dalam pil obat peringkat, maka peningkatan kualitas dan potensi pil obat akan menjadi kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua bahan obat yang diperlukan untuk pil reinkarnasi telah disiapkan, tetapi pil tingkat ini digunakan untuk melahap api suci peringkat ketiga tertinggi dalam daftar api suci. Xiaoyan tidak berani mengendur, itu bisa meningkatkan kualitas pilnya. Sesuatu, mengapa tidak melakukannya? Terbang dengan lembut di kehampaan dunia abadi ini, aroma harum menerpa hidung, bahkan beberapa burung bangau dan burung bercokol dari waktu ke waktu, Yiran tidak sama dengan dunia manusia. Manusia dan alam di sini sungguh harmonis. Suner melihat burung bangau ini, dan dia sedikit terkejut. Surga seperti ini sungguh mendambakan. Kota-kota kuno semuanya terletak di antara puncak dan pegunungan yang besar. Sekilas, mereka berdiri seperti binatang yang merayap. Secara kasar mereka dapat dibagi menjadi lusinan kota besar. Namun saat ini, di lebih dari selusin kota, terdapat kerlipan penghalang energi yang sangat kaya, dan ada beberapa penjaga yang berpatroli di mulut penghalang, yang dengan cermat memeriksa personel yang lewat. Kerumunan di puluhan kota sedang bergejolak, dan kerumunan besar itu jauh lebih tirani daripada yang biasa dilakukan Xiaoyan dalam upacara akbar klan obat domain api tak berujung. Tulisan tangan yang menakutkan. Hanya formasi seperti ini dan jumlah pembangkit tenaga listrik yang terkandung di dalamnya, saya khawatir selain dunia manusia, alam lain pada dasarnya tidak ada bandingannya. Xiaoyi melirik ke masa lalu, dan di kota-kota yang dilindungi oleh penghalang, aura menakutkan yang membuat jantungnya berdebar-debar keluar. Aura itu tidak sebanding dengan aura para peri api, apalagi makhluk tertinggi di pusat dunia peri, ada. Ayo pergi, temukan kota untuk ditinggali terlebih dahulu, dan rencanakan nanti. Perjalanan ke dunia abadi bukan hanya tentang pertemuan alkimia-alkimia, tapi ada juga beberapa hal yang perlu diselesaikan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan memimpin beberapa orang menuju kota terdekat. Aneh, sepertinya ada beberapa istana kuno di pinggiran lusinan kota ini, dan saya selalu merasakan ada suasana yang tidak jelas di sana. Pada saat bergerak, Xiaoyan menyelidiki bolak-balik, tetapi melihat beberapa istana ilusi yang tersembunyi di area tepi, dan fluktuasi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih kejam dan keterlaluan. Selamat datang di alam abadi selama 3 hari. Ini adalah Taixutian, kota Zixi. Tolong tunjukkan identitasmu. Baru saja sampai di tepi penghalang energi, prajurit terlatih itu bertanya dengan tatapan serius. Untuk mempertahankan peristiwa perbatasan yang begitu besar, penyelidikan semacam ini sangat penting. Meski tidak bisa menghilangkan semua orang yang mencurigakan, namun juga cukup berguna. Kemudian, Suner secara alami maju dalam masalah ini, dan Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Lagi pula, sebagai nyonya wilayah api tak berujung, dia harus membawa barang-barang seperti tanda pengenal bersamanya. Wilayah kebakaran tak berujung. Mengambil gulungan kuno di tangan Suner, para prajurit penjaga mengerutkan kening, dan bahkan seorang pria cerdik di antara para penjaga berseru. Apakah ada masalah? Suner berkedip dan memandang orang-orang di sini dengan sedikit keraguan. Tampaknya ekspresi mereka menjadi aneh sejak mereka melihat kata wilayah api tak berujung. Tidak masalah, semuanya tolong. Dalam beberapa hari, menunggu orang luar di kota hampir jenuh, penguasa kota secara pribadi akan membawamu ke kuil alkimia untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkimia-alkimia. Jika yang mulia adalah seorang apoteker, secara alami Anda akan dapat bersinar di konferensi alkimia. Bahkan jika Anda menemani mereka yang datang berkunjung dan berkomunikasi, ada banyak harta berharga di Taixutian. Mengambil 1 atau 2 harta yang memuaskan juga merupakan hal yang baik, suatu hal yang bagus. Ya, setelah percakapan antara beberapa orang berakhir, mereka segera melewati penghalang energi dan berjalan menuju kota yang megah, tetapi Xiaoyan, dari awal hingga akhir, sepertinya memperhatikan orang yang terlihat aneh tadi. Saudara Xiaoyan, cahaya melonjak, dan semua orang datang ke alun-alun di kota dalam sekejap, dan pemandangan kerumunan menjadi kacau untuk sementara waktu. Kalian cari tempat tinggal dulu, aku menemukan sesuatu yang mencurigakan. Aku akan datang ketika aku pergi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, nafas di sekujur tubuhnya tiba-tiba menyatu, dan dia segera berubah menjadi bayangan dan jatuh ke dalam bayangan, seolah mengikuti seseorang. Trik semacam ini secara alami didapat dari master penjaga api Xiao Sifan. Sekarang, kecuali kekuatannya melebihi tingkat 3 reinkarnasi, dia tidak akan dapat mendeteksi jejak Xiaoyan. Aneh, tidak ada yang mengikutiku.
Di depan Suner dan yang lainnya, mereka dengan tenang menetap di kota. Tiba-tiba, sesosok tubuh diam-diam muncul dari sudut gelap. Melihat orang-orang yang pergi, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Orang ini tentu saja adalah salah satu penjaga aneh tadi. Lupakan saja, ayo laporkan situasinya dulu. Wilayah api tak berujung, wilayah pedang, ini adalah kekuatan yang membutuhkan perhatian khusus. Segera setelah dia selesai berbicara, pria itu berjalan menuju rumah tuan kota yang dibentengi selangkah demi selangkah. Aneh, aura di tubuh orang ini jelas memiliki cita rasa klan jahat asing, tapi melihat penampilan ini, sepertinya bukan detail dari klan jahat asing. Meskipun pria ini sempurna dalam menyembunyikan auranya, dengan indera penciuman dan penilaian Xiao Yan yang tajam, dia dapat melihatnya sekilas. Kakak, bisakah kamu membelikanku kue bunga belalang? Tepat ketika Xiao Yan muncul menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk kembali bertemu sesuai dengan nafas Suner, suara lembut dan manis terdengar dari belakang Xiao Yan. Memalingkan kepalanya untuk melihat, ini adalah gadis kecil yang sangat lembut, dengan sepasang mata besar berair yang sangat mengharukan. Yang paling mencolok adalah terdapat beberapa garis samar di tengah alis gadis cilik ini. Garis-garisnya seterang bintang dan bulan, dan meskipun samar, namun nyata. Yueru, melihat pola bintang dan bulan misterius di antara alis gadis kecil ini, Xiao Yan teringat akan sosok yang sudah lama berdebu di benaknya. Untuk menekan penyakit ayahnya, gadis yang menghabiskan banyak upaya untuk mencari dokter sepertinya telah berpisah di benua Xuanling dan sudah lama tidak bertemu. Xiao Yan samar-samar ingat bahwa nama gadis itu adalah Yueru, dan dikatakan bahwa dia adalah seorang reinkarnator atau pelindung istana Dewa Bulan. Dengan status itu, di dunia abadi saat ini, dia masih digolongkan sebagai eksistensi tirani. Adapun negeri dongeng Penglai dan negeri dongeng Yaochi lainnya, dan bahkan pusat dari negeri dongeng tersebut, kini tampak sepi bersama. Episode 2372. Kakak laki-laki. Gadis kecil itu mengulurkan tangannya dan menarik ujung pakaian Xiao Yan dengan gemetar, dan bertanya dalam sekejap. Dia diam-diam berlari keluar dari istana Dewa Bulan untuk bermain, tetapi aura kakak laki-laki di depannya sepertinya cocok dengan beberapa aura kakak perempuan di istana, dan ini adalah pemandangan gadis kecil yang bergerak maju. Kalau tidak, jika Anda adalah manusia biasa, si kecil pasti tidak akan berperilaku seperti ini. Bagus. Xiao Yan mengulurkan tangan dan menyentuh dahi gadis itu, dan segera membawa pria ini ke belakang kota yang sibuk, rupanya untuk membeli kue osmanthus. Kakak yang aneh. Petik 2. Petik 2. Suara samar terdengar, tapi itu hanya episode kecil di kota Zixi. Sebelum berpisah, Xiao Yan masih mengetahui nama gadis kecil ini, Yueki, dan untuk informasi lainnya, dia tidak tahu apa-apa. Setelah berpisah, Xiao Yan mengikuti aura tersembunyi yang ditinggalkan Suner dan yang lainnya, dan baru saja tiba di stasiun. Tidak lama setelah itu, fluktuasi spasial yang hebat melonjak di kota, dan kemegahan perak yang mempesona memancar dengan semburan cahaya yang kuat. Fluktuasi energi yang mengerikan yang membuat jantung berdebar-debar, terlihat jelas bahwa seorang pria bertubuh besar datang dari kehampaan. Seorang pria besar akan datang. Mereka berempat berkumpul, Xiao Yan berada di halaman kota, menatap kehampaan yang terdistorsi di atas langit, dan berkata dengan kaget. Ada fluktuasi spasial yang hebat di jalur luar angkasa. Sebuah kereta seputih salju yang dikemudikan oleh beberapa makhluk asing berwarna putih pucat meledak dengan suara burung phoenix yang nyaring dan mengaum dari langit, diiringi dengan suara yang sangat damai dan hangat. Aromanya hangat. Hindari binatang asal abadi. Dikatakan bahwa jenis binatang peri ini unik di negeri dongeng Yaochi. Ini adalah binatang peri misterius yang dapat menembus kehampaan. Hanya beberapa orang besar yang dapat menikmatinya di negeri dongeng. Saya tidak tahu yang besar orang itu datang. Sepertinya ada bayangan di dalam mobil. Di seluruh kota, tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya memandang Celuan di atas langit bersama-sama, dan keterkejutannya tidak dapat ditambahkan. Mampu memiliki tunggangan seperti itu di dunia peri tidak diragukan lagi merupakan bukti ganda atas identitas dan kekuatan. Hindari binatang asal abadi. Seorang jenius dalam 3 hari terakhir. Mendengar seruan yang tak terhitung jumlahnya di kota, Xiao Yan mengerutkan kening. Mirip dengan binatang abadi ini, meskipun kekuatan serangannya hampir tidak ada habisnya, ia lebih unggul dalam kelangkaan dan kemampuannya yang luar biasa, dan ia memang merupakan pilihan pertama dari beberapa sekte yang kuat. Sepertinya di kota Zixi ini, ada juga beberapa aura lemah yang tersembunyi. Putri Qianqin menjulurkan matanya dan melirik ke alam besar di sekitarnya, beberapa hembusan nafas yang membuatnya cukup khawatir. Xiao Yan dari Endless Fire Territory, dan Chen dari Danmen, bisakah kalian berdua mengambil langkah untuk berbicara? Pada saat semua orang ragu-ragu, sosok Anggun perlahan keluar dari kereta di atas binatang peri seputih salju, dan sosok Qianting benar-benar menarik perhatian. Orang-orang di negeri dongeng telah abadi sejak zaman kuno, dan bahkan wanita di negeri dongeng, seperti peri dan peri, memiliki suasana yang tak bernoda, dan sekarang wanita misterius yang muncul dari kereta baru saja muncul, yang menyebabkan keributan. Negeri ajaib Yaochi. Peri Yaochi. Saat bayang-bayang turun, bayangan burung bangau ilusi tiba-tiba berkedip di sekelilingnya, sunyi dan lembut yang tak terlukiskan, dan seruan serta sorak-sorai terdengar dari bawah. Saudara Xiao Yan. Suner mengerutkan kening, jelas mengkhawatirkan Xiao Yan. Jangan khawatir, hubungan antara Penglai Fairyland, Yaochi Fairyland, dan Taiksu Tian baik. Sekarang Peri Yaochi telah memasuki Taiksu Tian, aku khawatir terjadi sesuatu dalam 3 hari terakhir.
Putri Qianqin memandang peri Yao Qi, yang sedang menaiki kereta di atas langit, dan menggelengkan kepalanya. Meskipun aura orang ini dilindungi oleh kekuatan misterius, matanya tertuju pada dua orang di kota tepat setelah dia muncul. Sepertinya orang ini, tujuan perjalanan ini adalah untuk Xiao Yan dan pria bernama Dan Chen. Saya tidak kenal Yang Mulia. Mata Xiao Yan menoleh dan dia berkata dengan sedikit keraguan. Aku ingin sesuatu. Peri Yao Qi juga acuh tak acuh dan berbicara langsung. Pergi. Xiao Yan dan seorang pria berwajah kurus di antara kerumunan saling memandang, tubuh mereka perlahan terangkat ke udara, dan mereka mengikuti di belakang peri Yao Qi, melangkah ke dalam kehampaan, sepertinya menuju ke suatu tempat yang sangat misterius. Perjalanan ke negeri dongeng sepertinya tidak setenang yang terlihat di permukaan. Di bawah ketenangan, apakah itu pertanda gelombang gelap yang bergejolak? Suner dan yang lainnya melihat situasi ini dan hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka tinggal di halaman, mengumpulkan beberapa berita tentang perjalanan ke perkumpulan pil pengobatan dunia abadi, dan menunggu Xiao Yan kembali. Bagaimanapun, mereka melihat postur peri Yao Qi, jelas bukan perkara sepele. Xiao Yan dan Dan Chen mengikuti peri Yao Qi bersama-sama, tetapi mereka tidak bisa melihat penampilan penuh Qianying di depannya. Bagaimanapun, yang terakhir ini penuh dengan batasan kuno, dan bahkan wajahnya ditutupi oleh kerudung. Sepertinya ada yang aneh di tubuhnya. Saat bergegas di jalan, sumber api suci di tubuh Xiao Yan perlahan mulai berdetak. Kalian berdua, jangan tidak sabar. Peri Yao Qi di atas celuan dengan lembut membuka bibirnya, tapi suaranya lembut dan lemah, yang membuat orang merasa kasihan dan cinta. Hei kawan, apa ini? Melihat ini, Dan Chen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan bertanya pada Xiao Yan. Meskipun kekuatan Dan Chen hanya pada reinkarnasi tingkat pertama, teknologi pemurniannya berada pada peringkat pil bumi kelas 8. Kekuatan dan teknologi pemurnian semacam ini ditempatkan di seluruh dunia 1000 besar, dan itu sudah cukup untuk diperlakukan dengan hormat oleh banyak orang. Namun, kini, di hadapan peri Yao Qi, sebenarnya ada perasaan malu. Bahkan dibandingkan dengan Xiao Yan, ada juga perasaan percaya diri yang tak terhitung jumlahnya yang muncul, yang sungguh merupakan hal yang aneh. Jika tidak, dengan tingkat kekuatan dan keterampilan penyulingan obat mereka saat ini, kebanggaan di hati mereka pasti akan sulit disembunyikan. Saya tidak tahu, saya hanya bisa menunggu dan melihat. Xiao Yan mengangkat bahu tak berdaya, dan mereka berdua hanya bisa menatap peri Yao Qi pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar pilihan terakhir untuk mengganggu kalian berdua, tapi tempat yang akan kita tuju dalam perjalanan ini adalah alam abadi Yao Qi, salah satu dari 3 hari di alam abadi. Adapun masalah spesifiknya, setelah alam abadi Yao Qi, kami secara alami akan bertemu denganmu. Setelah bersuara dalam, melihat kedua sosok dengan wajah bingung di sekelilingnya, peri Yao Qi menggigit sudut mulutnya sedikit, dan setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk mengungkapkan beberapa berita yang relevan terlebih dahulu. Negeri ajaib Yao Qi. Ketika Dan Chen dan Xiao Yan mendengar ini, pupil mereka sedikit menyusut. Mereka datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil alkimia yang diselenggarakan oleh kuil alkimia, bagaimana mereka bisa dibawa pergi oleh orang-orang dari negeri dongeng Yao Qi. Jangan khawatir, ini tidak akan menyita waktumu untuk pertemuan pil alkimia, dan masih banyak waktu sebelum pertemuan pil alkimia dimulai. Kali ini, ada yang ingin kami minta di Yao Qi Wonderland. Berhasil atau tidak, akan ada ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan senyuman santai, saluran luar angkasa di sekitar tubuh peri Yao Qi menjadi ilusi, dan langit berbintang yang sangat terang sepertinya jatuh dari 9 langit, menyebabkan keduanya memiliki rasa linglung yang langka di hati mereka. Menurut legenda, Yao Qi Wonderland, salah satu tempat suci paling terkenal di dunia dakian, keberadaan seperti apa itu?